Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten bahasa perasaan. Kali ini kita coba sharing-sharing tentang perspektif fotografer pernikahan ya. Ini konten curhat lah atau berbagi pengalaman saja sebagai fotografer pernikahan. Nah, kali ini kita akan atau saya akan sharing tentang jenjang fotografer pernikahan. Jadi kalau misalnya di korporat itu ada jenjang yang pasti ya. Nah, kira-kira jadi fotografer pernikahan itu ada jenjang karirnya enggak ya? Nih kita bahas ya. Jadi yang pertama dulu saya itu sebelum memulai menjadi fotografer pernikahan, itu yang pertama itu dulu zaman hobi foto-foto modelan gitu. Zaman dulu karena kalau pernikahan kan sudah komersil ya, atau sudah menghasilkan, at least sudah menghasilkan itu sudah tanggung jawab. Nah, namanya tanggung jawab itu juga sudah harus ada skill yang menyertai tanggung jawab tersebut. Tapi kalau misalnya belum atau masih belajar, nah saya dulu foto-foto modelan zaman dulu kan masih ada ya. Jadi ya misalnya hunting foto gitu, hunting foto ya model ya, pemandangan atau landscape, kemudian foto keluarga sendiri gitu, pakai kamera yang apa adanya gitu. Jadi ya tahap pertama sebelum masuk ke terjun di dunia fotografer sebagai pekerjaan itu saya belajar dulu hunting foto. Terus aja ini free ya, jadi yang model itu juga dapat fotonya, kemudian yang fotografer ya hunting itu juga dapat filenya, juga dapat pengalamannya, keseruannya. Jadi kita bareng-bareng gitu. Itu anggap aja titik nol sebelum ke 1 ya. Terus kemudian yang pertama itu fotografer pernikahan. Jadi fotografer pernikahan ini merupakan yang paling dekat untuk dikomersilkan ketika teman-teman punya kamera. Nah, yang paling dekat untuk menghasilkan ini ya fotografer pernikahan. Tapi memang jalannya itu freelance dulu atau ikut orang dulu, karena kan peralatannya mungkin banyak ya, kemudian secara prosesnya kan banyak, kayak misal ada ngedit, kemudian ada nyetak, masang album, itu kan banyak sebetulnya prosesnya ya. Tapi secara proses itu menjadi freelance dulu dalam fotografer pernikahan gitu. Melu sopo lah, melu teman-teman vendor yang tadi, yang misalnya yang pas huntingan foto tadi punya vendor lah, itu mas aku mau dijak gitu, saya pengen belajar. Nah, berarti saya dulu juga seperti itu. Jadi freelance dulu. Tahap pertama yaitu freelance dulu ya. Kemudian setelah freelance sudah cukup tahu, sudah cukup menguasai bagaimana ketika terjun sendiri di lapangan, barulah ini yang kedua, yaitu membangun brand sendiri atau istilahnya berdikari gitu. Jadi nggak melu orang, tapi sudah di booking atas nama sendiri, sudah ada brand sendiri lah. Itu fase yang kedua, yaitu kita sudah punya bendera yang bisa dipertanggungjawabkan, atau kita sebagai penanggung jawab sebuah job pernikahan sendiri. Kalau tadi kan kita hanya freelance ya, kalau ini sudah tahap yang kedua, ini kita sudah kita yang tanggung jawab sendiri. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, setelah kalau fotografer pernikahan kan biasanya kan hari-hari tertentu ya, Sabtu Minggu atau ya hari-hari kerja, tapi ya kebanyakan tetap Sabtu Minggu ya. Nah, setelah stabil di fotografer pernikahan, jenjang karir yang bisa dilakukan oleh
fotografer pernikahan, yaitu yang ketiga ini, yaitu punya studio foto sendiri. Jadi kalau misalnya dulu fotografer pernikahan nggak punya kantor, itu nggak apa-apa, karena hubungannya via WA bisa, kemudian nanti jadi nggak perlu ketemu klien ya, nggak perlu ketemu. Kalau misalnya ketemu ya bisa, tapi ya di rumah gitu. Tapi studio itu menjadi nggak wajib, karena memang esensinya itu ya pas di lokasi, kita tanggung jawab di lokasi, kemudian barangnya jadi kita bisa di rumah pakai peralatan yang kita miliki, kemudian barangnya diantar. Nah, jadi nggak muluk-muluk memerlukan studio atau tempat bertemu dengan klien. Tapi yang tadi step ketiga itu punya studio foto. Studio foto ini selain untuk menjamu tamu, adanya studio foto ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk penghasilan harian. Nah, harian ini maksudnya gimana? Jadi kan memfoto pernikahan kan Sabtu Minggu ya. Misal Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat kan kosong kan. Nah, Senin sampai Jumat ini dengan adanya studio foto, kita akan punya potensi untuk mendapatkan penghasilan lain, yaitu dari foto studio ini, entah pas foto buku nikah, entah priwed, entah foto keluarga, entah foto grup, entah foto personal yang full badan, entah foto wisuda dan kehamilan. Nah, itu potensi-potensi ketika kita punya foto, ketika kita punya studio foto. Nah, seperti itu. Kemudian menurut saya juga lumayan mendukung ya, pada saat misal hidup di Jawa kan ada bulan-bulan tertentu yang kosong ya, misal kayak bulan Suro itu kosong, bulan Poso atau puasa itu kosong, bulan Selo itu kosong. Kemudian biasanya awal tahun Januari itu biasanya agak menurun ya. Nah, ketika pendapatan menurun seperti ini, sebagai kita bisa berharap dari adanya penghasilan dari studio foto tersebut ya, jadi bisa menopang lah. Syukur-syukur ya pada saat bulan rame pernikahan itu rame, studionya juga ada. Nah, itu kan juga alhamdulillah sekali gitu. Jadi adanya studio itu sangat menopang pendapatan gitu. Itu step yang ketiga, jenjang karir yang ketiga. Nah, kemudian ketika ada studio, nah kita bisa eksplor lagi berupa nomor 4, berupa ketika sudah ada kamera, sudah ada studio, tentu saja yang keempat ini kita bisa jadi konten kreator. Iya kan? Studio kita sudah ada studio, kemudian ada kamera. Terus apa lagi? Ya, kita bisa menapaki aktivitas lainnya yang berpotensi untuk menghasilkan ketika dimonetisasi, yaitu apa? Jadi konten kreator. Sharing apapun kayak gini ya. Ini kan kita termasuk sharing konten, meskipun memang tujuannya sharing aja, untuk monetisasian ya nanti aja ya. Gitu. Kita bisa konten kreator. Yang kelima, setelah ada studio reguler, yang saya lakukan yaitu memperluas layanannya. Yaitu apa? Yang kelima ada self studio. Jadi self studio memang sudah tak bangun dari 2022 ya, 2022 pertengahan. Jadi sekarang sudah 1,5 tahun sudah mulai self studio, dan Anda sudah mulai populer di Blora. Zaman dulu belum ya. Jadi saya yang mulai self studio pakai remote. Itu kan hanya nambah perlengkapan sedikit gitu, monitor seperti itu. Jadi dan harganya juga terjangkau juga secara segmen pasar yang terbatas. Nah, itu bisa kita targetkan untuk self studio. Kemudian yang kelima, selain self studio juga ada photo booth. Photo booth ini sebetulnya peralatannya sama dengan self studio ya. Self studio ada layar, ada remote. Kalau photo booth ada layar, kemudian pakainya printer. Nah, ini sebuah gandol geret sebetulnya ya. Ini 2-in-1, pengadaan box juga printer. Ini bisa self studio, bisa photo booth, seperti itu.
Kemudian yang keenam yang saya lakukan tentang jenjang karir sebagai fotografer pernikahan, yaitu studionya tadi itu disewakan. Jadi ini semacam passive income sebetulnya ya, passive income. Tapi ya memang untuk di Blora tak rasa ya bertahap, karena memang belum populer untuk menyewakan sebuah studio. Tapi ini sudah kami mulai, bahwasanya space studio tadi itu disewakan untuk fotografer yang belum punya studio. Jadi peralatan sudah siap, nah kita bisa disewakan. Jadi itu ada 6 step by step atau proses jenjang karir yang saya lakukan sebagai fotografer pernikahan dalam rangka hidup dari karya. Nah, ini semoga bisa menjadikan teman-teman inspirasi bahwasanya wira swasta atau ini fotografer pernikahan itu ada jenjang karir atau ada peluang-peluang yang mana kita bisa lebih berkembang ya dengan 6 tadi ya. Oke, gitu saja konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.